Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Farini Toharoh Komalasari dengan NIM 0211219004, Program Studi Manajemen B STIE Suta Atmaja. Berdasarkan pembahasan jurnal sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai outline jurnal yang dibahas sebelumnya. Jurnal yang saya ambil mengenai bidang manajemen operasi. Berikut adalah judul dari jurnal-jurnal yang saya ambil. Yang pertama ada analisis perancangan tata letak fasilitas produksi menggunakan metode Activity Relationship Chart atau ARC. Yang kedua ada analisis fungsi manajemen operasional pada PT Puyuh Plastik. Yang ketiga ada analisis manajemen operasional Bandung Philharmonic. Yang keempat ada analisis kinerja manajemen persediaan pada PT United Tractors cabang Semarang. Yang kelima ada mengenai optimalisasi pelaksanaan proyek dengan metode PERT dan CPM. Yang keenam ada pemanfaatan forklift untuk kelancaran operasional di gudang produsen susu kental manis. Yang ketujuh ada pengaplikasian analisis layout dan BEP pada perusahaan. Yang kedelapan ada peran supply chain management dalam sistem produksi dan operasi perusahaan. Yang kesembilan ada praktik total quality management atau TQM dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan studi kasus pada PT Telkom Tbk cabang Makassar. Yang kesepuluh ada sistem manajemen operasional jasa travel kendaraan dalam meningkatkan pelayanan perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai outline dari jurnal-jurnal tersebut. Jurnal yang pertama ada analisis perancangan tata letak fasilitas produksi menggunakan metode Activity Relationship Chart atau ARC. Di sini ada poin-poinnya, poin ide, ada tata letak fasilitas perusahaan, topik perancangan tata letak fasilitas perusahaan, tema analisis tata letak menggunakan sebuah metode. Pembukaan yang pertama perkembangan dunia usaha, yang kedua tata letak mesin dan bahan baku. Kerangka pembahasan yang pertama pengertian manajemen operasi, hubungan keterkaitan kegiatan, yang ketiga ada metode ARC. Kerangka penutup, layout yang ada saat ini kurang memperhatikan urutan proses produksi. Selanjutnya jurnal yang kedua ada analisis fungsi manajemen operasional pada PT Puyuh Plastik. Ide manajemen operasional, topik manajemen operasional PT Puyuh Plastik, tema fungsi manajemen operasi perusahaan, kerangka pembukaan yang pertama perkembangan industri plastik, yang kedua tentang PT Puyuh Plastik, kerangka pembahasan yang pertama kondisi produksi tali rapia saat ini, yang kedua sulitnya bahan baku produksi tali rapia, kerangka penutup terhambatnya operasional perusahaan yang menyebabkan kualitas hasil produksi tidak sesuai dengan standar perusahaan. Jurnal yang ketiga mengenai analisis manajemen operasional Bandung Philharmonic. Ide manajemen operasional, topik manajemen operasional Simfoni Orkestra, tema analisis manajemen operasi. Kerangka pembukaan yang pertama sejarah Kota Bandung, yang kedua musik Kota Bandung. Kerangka pembahasan 8 keputusan manajemen operasi yang dapat diambil Bandung Philharmonic. Kerangka penutup manajemen operasional yang baik bagi Bandung Philharmonic. Selanjutnya kita ke jurnal yang keempat mengenai analisis kinerja manajemen persediaan pada PT United Tractors Tbk cabang Semarang. Poin ide ada manajemen persediaan, topik analisis manajemen persediaan, tema analisis kinerja manajemen persediaan. Pembukaan yang pertama pengertian manajemen persediaan, yang selanjutnya kerangka pembahasan yang pertama dampak kurangnya persediaan, yang kedua waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan. Kerangka penutup ada pelaksanaan sistem persediaan dengan baik untuk meningkatkan reformasi sistem persediaan. Selanjutnya kita ke jurnal yang kelima mengenai optimalisasi pelaksanaan proyek dengan metode PERT dan CPM. Poin ide ada metode PERT dan CPM, topik optimalisasi pelaksanaan proyek, tema metode PERT dan CPM untuk mengoptimalisasikan proyek. Kerangka pembukaan yang pertama latar belakang dan tujuan penelitian, yang kedua pelaksanaan proyek.
Kerangka pembahasan yang pertama penjelasan mengenai proyek, yang kedua penjelasan metode PERT dan CPM, kerangka penutup metode PERT dan CPM sebagai salah satu hal yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan proyek. Selanjutnya kita beralih ke jurnal yang ke-6 mengenai pemanfaatan forklift untuk kelancaran operasional di gudang produsen susu kental manis. Poin ide ada forklift, poin topik ada pemanfaat forklift, poin tema ada tentang kelancaran operasional di gudang produsen. Kerangka pembahasan yang pertama pengertian forklift, yang kedua penunjang kegiatan operasional gudang. Kerangka pembahasan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana kegiatan pergudangan. Kerangka penutup meningkatkan kelancaran operasional gudang dengan memanfaatkan forklift. Selanjutnya ada jurnal ke-7 mengenai pengaplikasian analisis layout dan BEP pada perusahaan. Ide, layout, dan BEP, topik pengaplikasian layout, tema, manfaat pengaplikasian layout dan BEP, kerangka pembukaan perencanaan tata letak fasilitas. Kerangka pembahasan yang pertama fasilitas penunjang operasional, yang kedua kegiatan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan, kerangka penutup analisis layout dan kantor. Selanjutnya jurnal ke-8 mengenai peran supply chain manajemen dalam sistem produksi dan operasi perusahaan. Poin ide supply chain management, topik peranan supply chain manajemen pada sistem, tema optimalisasi distribusi material produksi dan distribusi produk. Kerangka pembukaan peran konsep supply chain, kerangka pembahasan perkembangan industri pada era global, yang kedua keinginan konsumen terhadap produk. Kerangka penutup pemahaman tentang penerapan konsep supply chain oleh perusahaan untuk mengoptimalisasi sistem produksi dan operasi. Selanjutnya ada jurnal ke-9 mengenai praktik total quality management TQM dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada PT Telkom Tbk cabang Makassar. Poin ide TQM, topik pengaruh TQM, tema hasil dari pengaruh TQM, pembukaan yang pertama pengertian TQM, yang kedua sejarah TQM, pembahasan penjelasan pendekatan TQM, penutup manfaat dari penerapan TQM pada Telkom terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada jurnal ke-10 mengenai sistem manajemen operasional jasa travel kendaraan dalam meningkatkan pelayanan perusahaan. Ide manajemen operasi sewa mobil, topik pengelolaan manajemen travel, tema sistem yang mempermudah dalam pengelolaan manajemen operasi yang lebih efektif. Kerangka pembukaan yang pertama perkembangan bisnis transportasi saat ini, yang kedua pelayanan perusahaan travel. Kerangka pembahasan yang pertama pengelolaan data bisnis travel, yang kedua pembukuan terkait keuangan bisnis travel, yang ketiga penyajian data bisnis travel. Kemudian kerangka penutup proses pengelolaan dan penyajian data bisnis travel. Dari ke-10 jurnal tersebut, mari kita cari persamaannya. Persamaannya, dari ke-10 jurnal ini hampir semua rata-rata membahas mengenai pengelolaan dan pengaplikasian manajemen operasi di sebuah perusahaan. Selanjutnya kita menarik kesimpulan dari jurnal yang kita baca. Penjelasan mengenai pengertian dari beberapa materi yang akan dibahas pada jurnal. Penyampaian tentang hal yang akan dibahas di jurnal disertai juga dengan contoh studi kasus. Beberapa jurnal tidak langsung membahas mengenai manajemen operasi, namun masih berkaitan dengan poin-poin yang ada pada manajemen operasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pendengar dan
penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.